teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia Lantifa Muktiana dari Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Kalian pernah nggak sih dengar kata-kata isinya itu lucu, tapi kok dipikir-pikir malah mengkritik sesuatu ya? Nah, kalau kamu pernah nemuin kata-kata yang seperti itu, berarti tandanya kamu ya menemukan kata-kata untuk teks anekdot. Oke, di sini bersama aku kita akan kenalan lebih jauh tentang teks anekdot. Yuk kita mulai. Oke, bersama dengan aku kita samakan dengan persepsi bahwa selama ini orang tuh banyak yang mikir bahwa teks anekdot itu hanya cerita lucu yang bikin ketawa. Namun ternyata teks anekdot itu bukan hanya cerita lucu saja. Ya seperti stand up comedy, bukan hanya seperti itu ya. Oke, ingat rumus ini ya. Jadi teks anekdot itu bukan hanya sebuah teks yang lucu yang mengandung unsur ketawa, melainkan ada kemasan kritik di dalamnya. Biasanya itu kritikan itu untuk fasilitas umum, layanan pemerintah atau tokoh terkenal. Nah, mengandung kritik inilah yang bikin kita itu jadi ya. Kenapa kok bisa ada teks anekdot ini? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, kalian pasti bertanya-tanya ya, gimana cara bedain teks anekdot sama humor biasa? Oke, jadi cirinya ada 3. Yang pertama adalah tujuannya adalah mengkritik sesuatu. Ya, tadi seperti fasilitas umum, layanan pemerintah, dan tokoh terkenal. Yang kedua adalah tokohnya itu dekat dengan kita. Yang ketiga, menghibur tapi ada unsur menyentil, yaitu dengan mengkritik sesuatu, seperti itu. Kakak punya contohnya nih. Jadi ada seorang dosen kalau ngajar itu selalu duduk. Nah, ada satu mahasiswa yang bertanya, "Pak, kenapa sih kalau ngajar itu selalu duduk, gak pernah mau berdiri?" Si dosen itu menjawab dengan senyuman, yaitu, "Ya kalau saya berdiri, nanti tempat duduk saya ditempatin oleh orang lain." Tempat duduk itu maksudnya adalah jabatan, seperti itu. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi, itu ada unsur lucunya juga, dan juga mengkritik atau menyindir pejabat sekarang, karena dari yang bisa kita simpulkan bahwa pejabat sekarang tuh banyak yang kerjanya nggak bener, cuman leha-leha duduk di tempat tapi gajinya besar. Nah, itu maksudnya untuk menyindir seorang pejabat atau tokoh terkenalnya. Lucu tapi mengkritik. Oke, strukturnya tuh ada 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, sama koda. Nah, masing-masing ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu muncul awal mulanya suasana dari cerita tersebut. Orientasi itu adalah muncul masalahnya nih, muncul masalah atau latar belakang dari ceritanya tersebut. Sedangkan yang ketiga itu adalah krisis. Krisis itu puncak yang paling seru adalah sindiran dan leluconnya. Lalu yang keempat adalah reaksi. Reaksi itu isinya tentang reaksi bagaimana dari tanggapan para tokoh lain tentang cerita yang dibuat tersebut. Dan terakhir adalah yang kelima, koda. Nah, koda ini isinya adalah penutup, yaitu kesimpulan dan hasil dari cerita itu yang dapat ditanggap itu apa. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham belum tentang teks anekdot? Seru kan belajar teks anekdot itu? Kalau kalian masih belum paham, bisa di komen ya, tanyakan ke kakak.
Pokoknya intinya itu isi dari teks anekdot itu yaitu makna yang lucu tapi ada sindirannya. Nah, masing-masingnya itu memiliki sindiran yang berbeda. Bisa ada buat fasilitas umum, layanan pemerintah, atau tokoh terkenal. Dari tiga itu biasanya yaitu orang-orang yang terdekat dari kita di luar lingkupnya Indonesia gitu. Bisa sih ke luar negeri bisa, tapi kan ya apa ya, agak susah karena menyindir ke orang negara lain tuh. Terima kasih sudah menonton video ini, pembelajaran ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.